You're a man. You are a man. Stand up and be a man. Make the hard decisions, make the sacrifices. Apa sih usahanya Timothy Ronald? Apa yang gue lakukan untuk cari uang sehari-hari? Gue adalah seorang investor, teman-teman. Gue bukanlah pengusaha, gue adalah seorang investor. Gue bukan operator. Ya, gue investor. Gue money manager. Gue kelola uang gue sendiri. Kok bisa seperti itu? Karena itu yang gue lakukan dari gue SMP. Ya, jadi gue jualan sedotan. Itu gue pedagang waktu itu. Gue bukan pengusaha. Gue waktu itu adalah pedagang. Gue berdagang dapetin duit supaya bisa jadi investor. Bedanya apa sih pengusaha sama investor? Pengusaha itu demen operasional bisnis. Gue itu nggak demen bikin restoran kayak nasi padang, itu gue nggak demen. Tapi kalau lu bikin nasi padangnya laku, gue mau invest di nasi padang lu. Bedanya gue itu bikin uang jadi uang. Sedangkan pengusaha itu suka ngurusin HRD, ngurusin karyawan. Lu tanyain, ini perusahaan investasi gue di sini, ini nggak ada banyak orang. Orangnya nggak lebih dari 20. Warren Buffett, yaitu total investasi perusahaan itu ada beranya. Karyawannya 400.000 lebih. Tapi kalau di holding company ya Berkshire Hathaway aslinya, itu cuma 20 orang juga, persis kayak gue. Di sini banyak yang punya pemikiran bahwa gue mulainya dari nol. Bagus ya, itu justru advantage ya. Kalian sama seperti gue. Kenapa gue selalu bilang orang yang mulai dari nol itu punya advantage dibanding tadi OKL itu yang diwarisin rumah di Menteng? Karena mereka itu nggak ada drive-nya ya. Dan mereka have so much to lose. Kalau mereka coba sesuatu dan gagal, mereka akan dibandingin sama bapaknya. Tapi kita, ya, gue dan lu yang di sini, itu kita mulai dari nol. Ibaratnya kita udah nothing tulus. Ibarat kalau kita gagal juga kita udah gembel dari awal gitu. Jadi mentalitas itu yang sangat berharga dalam membuat sebuah venture, sebuah bisnis, sebuah peluang usaha. Great fortune atau kekayaan yang luar biasa besar yang ada di dunia ini, banyak kan tuh dimulai dari nol. Ya lu pelajarin Andrew Carnegie, Rockefeller. Rockefeller tuh mulai dari sangat amat miskin ya. Justru karena kemiskinan itu dia harus bantu ibunya. Itu yang bikin dia jadi sekarang. Karena gue dulu sangat miskin, gue harus bantu ibu gue. Sampai ibu gue tuh kalau ke rumah sakit itu repot. Gue lihat berkali-kali seperti itu yang bikin gue sampai seperti sekarang. Kalau gue mulai dari bapak yang kaya, mungkin gue nggak akan ada nama Timothy Ronald di sini. Orang ini berhasil membangun grup Salim hingga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Anthony Salim lahir di Kudus pada tahun 1949. Beliau adalah anak dari Sudono Salim yang merupakan pengusaha sukses di industri bahan makanan. Anthony Salim mewarisi kerajaan bisnis ayahnya tersebut dan menjadi nahkoda dari grup Salim. Imbas dari krisis 98, Salim Group sempat memiliki hutang hingga 55 triliun rupiah. Di bawah kepemimpinan Anthony Salim, Salim Group berhasil berkembang pesat dengan mempertahankan beberapa perusahaannya seperti PT Indofood dan PT Bogasari. Kesuksesan Indofood terus melesat hingga menjadi perusahaan mie instan terbesar di Indonesia dan dunia. Selain itu, grup Salim memiliki banyak perusahaan lain seperti London Sumatera Indonesia, Medco Energi, ICBP, dan lain sebagainya. Pada tahun 2022, diperkirakan kekayaan Anthony Salim mencapai 111 triliun rupiah oleh Forbes 2022 dan menjadi orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Bahkan, beliau sempat mendapat julukan 9 naga Indonesia. Sosok inspirasi pengusaha di Indonesia ini menjadi contoh bagaimana meskipun di keadaan krisis ekonomi sekalipun, tetap akan ada harapan untuk bisa menjadi sukses apabila mau bekerja keras dan memiliki strategi bisnis yang hebat. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari konglomerat yang satu ini? Anak muda sedini mungkin mulai berbisnis karena you hanya bisa kaya dengan berbisnis. Ya. Lawyer juga bisnis tapi itu hanya sebagian ya. Untuk jadi ngumpulin modal sebagai lawyer juga plus bisnis lain ya. Oke, siap. Dulu saya waktu muda, saya tahun 90 sudah berduit tapi terlalu banyak beli properti sampai Kelapa Gading rupanya sepertiga gue yang punya. Tapi ya
kurang bisa kaya kalau hanya investasi properti, ya. Turnovernya Jadi, susah ya. berbisnis, belajar bisnis. Untuk bisa belajar bisnis, belajar bergaul. Itu. Bisnis itu dari pergaulan. Banyak bergaul sama orang-orang Tionghoa. Itu loh. Karena mereka adalah mendominasi bisnis. Tanpa informasi, you nggak tahu bisnis. Ya kayak saya di Hollywood cuma saya yang kulit coklat. Ya. Iya. Oke. Ingat kalau mau kaya do bisnis. Selamat Tetap lawyer jalan tapi do other business. Oke, siap. Ya dari kecil sampai nggak apa-apa. Belajar dari nol ya. Kayak saya sekarang. Coba ini nih jualan gua nih. Apa nih? Let's go. Ini parfumnya Hotman Paris. Ya. Itu bisa kadang-kadang sehari 200 botol. Ya. Oke. So you have to start from zero. Siap. Never give up. Never okay? give up. Oke, And siap. have many girlfriends. Oke, mau lihat